Teori perubahan dalam 8 langkah. Apa itu teori perubahan? Teori perubahan adalah pendekatan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan terjadi berdasarkan tujuan, kepentingan, kekuasaan, dan hubungan gender dari berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam menyusun teori perubahan, prinsip dasar yang diterapkan adalah 1. Adanya partisipasi pemangku kepentingan. 2. Penggunaan analisis konteks yang komprehensif. 3. Penerapan analisis relasi gender dan kuasa. 4. Penggunaan asumsi secara jelas. 5. Menerapkan teori perubahan dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. Dalam praktiknya, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial menggunakan 8 langkah dalam menyusun teori perubahan, yaitu 1. Menentukan tujuan dari proses teori perubahan. 2. Membuat visi perubahan. 3. Melakukan analisa situasi. 4. Mengidentifikasi domain perubahan. 5. Mengidentifikasi prioritas strategis. 6. Membuat jalur perubahan. 7. Mendefinisikan prioritas dan proses monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. 8. Menggunakan dan mengadaptasi teori perubahan. Langkah pertama dalam menyusun teori perubahan adalah menentukan tujuannya. Pertanyaan kunci yang harus dijawab pada tahap ini adalah, apa tujuan utama kita membangun teori perubahan? Apakah teori perubahan digunakan untuk mendesain program baru, atau merevisi strategi, atau mengecek kualitas implementasi program, atau melakukan monitoring dan evaluasi, atau pembelajaran? Langkah kedua adalah menentukan visi atau perubahan jangka panjang yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan mewakili perubahan dalam kehidupan masyarakat dan kondisi serta hubungan dalam masyarakat yang ingin kita lihat terjadi di tahun-tahun mendatang dan terkontribusi dari tindakan kita. Langkah ketiga adalah melakukan analisa situasi yang terjadi saat ini. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah, apakah situasi saat ini yang mempengaruhi kondisi atau isu yang ingin kita ubah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tentukan faktor dan aktor yang mempengaruhi perubahan yang ingin dicapai. Apa kepentingan mereka? Bagaimana mereka dapat mempengaruhi pihak lain atau situasi yang ada? Serta bagaimana relasi kekuasaan dan gender terjadi? Langkah keempat adalah mengidentifikasi domain perubahan untuk mencapai visi yang diinginkan. Mengidentifikasi domain perubahan bertujuan untuk mengelola isu yang kompleks dan mempermudah dalam menentukan intervensi atau strategi yang harus diambil agar perubahan yang diinginkan terjadi. Beberapa pengguna teori perubahan terkadang menyebutnya sebagai outcome jangka panjang. Langkah kelima adalah mengidentifikasi prioritas strategis. Di sini, kita menentukan titik ungkit di mana ketika intervensi dilakukan, peluang perubahan sosial yang diinginkan dapat berhasil. Langkah keenam adalah memetakan jalur perubahan. Jalur perubahan adalah proyeksi dari proses perubahan yang dibayangkan ke masa depan, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang situasi saat ini dan pandangan serta keyakinan kita tentang bagaimana perubahan terjadi untuk mencapai visi dan tujuan jangka panjang. Memetakan jalur perubahan dilakukan dengan bekerja mundur dari perubahan jangka panjang yang diinginkan sampai kondisi saat ini, sehingga apabila ditelusuri, akan terlihat serangkaian perubahan yang membentuk jalur nonlinier. Jalur perubahan ini sering disebut sebagai rantai hasil atau results chain. Langkah ketujuh adalah membuat prioritas dan proses monitoring dan evaluasi terhadap teori perubahan yang telah dibangun, termasuk menentukan indikator-indikator capaian perubahan. Teori perubahan adalah kerangka untuk mendistribusikan pembelajaran berulang dan pemikiran kritis, sehingga proses analisis tidak hanya pada tahap desain, tetapi juga selama implementasi. Untuk itu, selama implementasi program diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mampu mendokumentasikan perubahan yang telah terjadi, serta merefleksikannya ke dalam teori perubahan yang ada. Langkah ke-8 adalah mempergunakan dan mengadaptasi teori perubahan. Hal ini dapat dilakukan melalui 1. Pengintegrasian teori perubahan ke dalam siklus proyek untuk mempromosikan proses pembelajaran yang berkelanjutan.
2. Menerapkan perencanaan dan manajemen proyek yang adaptif sehingga memungkinkan program merespon perubahan yang terjadi berdasarkan kondisi sosial ekonomi politik yang ada. Untuk itu, penting untuk meninjau teori perubahan secara berkala dengan memperhatikan aspek perubahan konteks ekonomi, politik, sosial budaya, pergeseran pemangku kepentingan, hingga masalah operasional dalam program.